Selamat pagi anak kami semua. Apa kabar? Oke, hari ini kita akan ketemu kembali di dalam materi kita tentang pencemaran tanah. Baik, kita buka dengan doa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak kami yang baik dan cantik-cantik, ganteng-ganteng juga. Oke, tujuan pembelajaran kita yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian pencemaran tanah. Kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan dampak pencemaran tanah. Ketiga, siswa diharapkan dapat menuliskan faktor penyebab pencemaran tanah. Keempat, siswa diharapkan dapat membuat gagasan tertulis tentang cara mengurangi pencemaran tanah. Oke anak kami sekalian, di sini ada foto berbagai limbah domestik, baik yang berupa padatan maupun yang berupa cairan. Yang padatan itu seperti apa itu? Yaitu yang berupa makanan-makanan ya, bungkus makanan kemasan ya, baik berupa kaleng, plastik, bahan logam juga. Sedangkan yang cairnya ini bisa berupa bubuk-bubuk deterjen yang pada akhirnya mengotori, mencemari tanah dan perairan. Oke kawan, apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah itu adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengurangi kualitas lingkungan tanah alami. Maka faktor penyebabnya adalah limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Coba kita lihat ini kawan, para petani mulai bekerja untuk memindahkan apa ini kawan? Ya katakanlah sisa daripada tanaman padi, sisa batangnya itu ya. Artinya padinya sudah diambil, maka batangnya yang sudah menguning itu harus diupayakan supaya tidak mengganggu kualitas daripada tanah pertanian ya. Oke, penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Sedangkan dengan menggunakan pestisida akan dapat mematikan hama, mikroorganisme yang sebenarnya itu sangat berguna di dalam tanah. Kalau demikian, apa rupanya dampak pencemaran tanah? Dampaknya banyak. Dia bisa katakanlah merusak kesehatan tubuh kita. Misalnya otak kita dirusak, ginjal kita pun dirusak, lalu hati kita pun terusak, saraf otot juga dirusak. Nah itu dari yang padat ya, artinya hanya dengan mencium aromanya itu, yang lain-lain yang sudah kita sebut tadi bisa teriritasi. Lalu dari yang cairnya, ini misalnya berbagai pelarut yang mengandung klorin. Ini dapat merangsang perubahan pada hati dan ginjal serta penurunan sistem saraf pusat. Nah, gejalanya bisa kita pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit. Nah, kalau pada dosis yang besar katanya, maka dapat menyebabkan ruam ya, ruam atau kemerahan berupa bintik-bintik merah pada kulit. Oke, inilah di bidang pertanian kawan. Dampak pencemaran tanah di bidang pertanian menyebabkan penurunan hasil pertanian. Nah, coba lihat tanah yang longsor ini ya.
tanaman pun tak mampu menahan lapisan tanah, maka dia dikatakan mengalami erosi. Ini tanahnya kawan. Inilah tadi akibat tadi apa itu? Akibat dari pemberian pestisida, pemupukan yang sumbernya dari sintesis atau buatan. Oke kawan, bagaimana cara menanggulanginya? Yang pertama, bisa kita kurangi pupuk kimia dan pestisida. Kedua, silakanlah kita praktikkan prinsip 4R, reduce, recycle, repair, dan reuse. Ini harus kita tambahin supaya jelas. Itu ada 4 prinsip yang harus kita ketahui, yakni ini ya. Sekali lagi saya ulang, repair, repair. Ini. Apa itu yang dikatakan dengan reuse, pemakaian kembali. Repair, ini memperbaiki. Kalau ada barang-barang rusak, silakan perbaiki, jangan langsung dibuang ya nak. Karena ini juga akan menurunkan kualitas tanah. Kemudian recycle, ini pendaur ulangan. Apa yang mau didaur ulang? Sesampahan yang padat, bisa berupa plastik, bisa berupa botol-botol makanan ataupun minuman. Kemudian kita cobalah ini olah. Jadi istilah recycle sama dengan pengolahan sampah. Kita bisa ciptakan entah buat tas misalnya, buat dompet-dompet, buat tempat minum dan lain-lain sebagainya. Tapi ya artinya sebelum kita daur ulang, bolehlah dicuci dulu sebersih-bersihnya. Rendam dengan deterjen, kemudian dilap ataupun dijemur lagi, barulah didaur ulang ya. Oke kawan. Kemudian kita juga harus mengerti untuk membuang sampah itu supaya kita buang ke tempatnya sesuai dengan bentuk sesampahan tadi. Kalau yang bisa larut di tanah, bisa terurai, oke, buat sampahnya di dalam tanah. Atau buatlah di satu tempat itu sebelum dibuangkan. Satu lagi, sesampahan yang tidak bisa terurai, satu tempatlah buat ya. Kemudian kita bisa mengurangi atau menghindarkan beli barang kemasan karena barang-barang tersebut tidak ramah lingkungan. Kemudian cara yang kelima, kita bisa menggunakan produk yang mudah terurai secara alami di dalam tanah. Yang keenam, kita mencoba membuat tempat pembuangan sampah itu supaya jauh dari lingkungan perumahan. Sedangkan yang ketujuh adalah melakukan aktivitas berkebun dan bertani secara organik. Artinya pupuk yang bisa kita gunakan tak usah harus yang sintesis. Gunakanlah dari dedaunan yang sudah busuk, ya, dari tanaman ataupun dari hewan yang sudah membusuk, atau mungkin dari kotoran-kotoran ternak. Ini sangat alamiah dan tidak menimbulkan efek samping. Oke, anak kami sekalian, sebagai tugas yang pertama, tuliskanlah pengertian pencemaran tanah. Kedua, jelaskanlah faktor-faktor yang mencemari tanah. Ketiga, jelaskan pula dampak dari pencemaran tanah. 4. Buatlah suatu tulisan dalam kertas folio upaya menanggulangi pencemaran tanah. Nah, tugas ini silakan Anda kerjakan. Jangan ditumpuk-tumpuk ya nak. Bagi yang belum pernah kirim tugas apapun, tolong perhatikan itu kawan. Supaya dikirimkan ke Bormapea, oke? Nah, absen nanti tulis ya nak, saya hadir.
Sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.